Shalom Cengskit, shalom semuanya, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita masih mau beribadah hari ini secara online. Adik-adik semuanya yang di rumah kita bangkit berdiri, kita mau Afgat the Joy dulu. Yuk kita berdiri. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tutup mata ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh Tuhan berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah. Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir ibadah kami. Berkati juga untuk firman yang akan kami dengarkan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana nih adik-adik semuanya yang di rumah udah pada mandi belum sih? Sudah dong. Pasti udah ya, karena kita mau bertemu sama Tuhan Yesus. Kita mau memuji nama Tuhan bareng-bareng. Kita mau bersukacita karena ini harinya hari Tuhan. Kita mau angkat pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacita. Sekarang besok, besok bersuka. Sekarang bersuka, bersukacitalah. Ya, benar tuh adik-adik, kita harus bersuka karena hari ini kita sama-sama memuji nama Tuhan. Benar kan semuanya? Betul. Ya, di sini juga Kak Fani sama Bang Jos, kita berdua sama-sama bersukacita, bersukaria karena bisa memuji Tuhan bareng adik-adik semua yang ada di rumah. Betul. Sekarang kita mau angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, adik-adik, sekarang kita mau dengerin Gemari dulu. Adik-adiknya boleh duduk lagi. Kita dengerin dulu Gemari. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Lalu Yesus naik ke dalam perahu Simon dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, ternyata mereka menangkap banyak sekali ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, di perahu yang satunya lagi, supaya mereka datang membantunya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya,
nanti habis firman Tuhan adik-adik isi kuisnya ya. Kita sekarang bangkit berdiri lagi, kita mau terbang bersama-sama ya adik-adik. Kita akan pujian, bukan terbang. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Oke, kita mau ada pengumuman. Minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Ore! Jadi yang berulang tahun itu namanya sesuai dengan bulannya. Siapa coba Bang Jos? Bulan November ya. Betul. November itu November. Yeay. Selamat ulang tahun ya Nove. Kita juga mau selamat ulang tahun buat Pak Effendi yang juga berulang tahun pada tanggal 7 November. Oke, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik semuanya boleh duduk lagi. Kita akan pujian terima kasih Tuhan. Kasih setiamu ku alami.
sekali lagi adik-adik. Kasih Tuhan untuk kasih setia alami dan hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Nanti Abang Joshua akan berdoa buat firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau disenangkan Tuhan, Kau dipermuliakan, Kau ditinggikan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau berbicara Tuhan melalui guru-guru kami, supaya kami Tuhan bisa mendengarkan dengan baik setiap kebenaran yang disampaikan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami anak-anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Rian, kamu dari mana aja? Mami lagi sibuk ini mau masak. Bantuin dong. Ih, apaan sih? Ya terserah dong mau ngapain. Kan udah gede. Mami ngerjain aja kerjaan Mami sendiri. Kamu sih jadi anak gak mau taat sama orang tua. Gimana orang tua bisa senang? Kalau Mami gak suka, ya pergi aja. Nah, Young Kids, apakah kalian ada yang pernah seperti Bang Elliot tidak taat kepada orang tuanya? Hah? Ada? Tidak boleh ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama memperhatikan cerita tentang seseorang yang taat kepada perintah bapaknya. Nah, siapakah dia? Yuk, sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah kebaktian KAA kami dengan baik, dengan semangat dan dengan tubuh yang sehat. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan yang menolong guru sekolah minggu kami untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti, boleh paham akan firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan sama-sama menyimak pembacaan Alkitabnya. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, di sebuah kota yang namanya Yerusalem setiap tahunnya mengadakan ibadah perayaan Paskah. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak ibadah perayaan Paskah itu apa? Dalam Perjanjian Lama, ibadah Paskah itu memperingati ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, ibadah Paskah juga sudah menjadi ibadah rutin setiap tahun. Ya, jadi bangsa Yahudi pergi ke Yerusalem untuk merayakan ibadah Paskah. Begitu juga dengan orang tua Yesus, ya, Bapak Yusuf, Ibu Maria. Yesus beserta dengan rombongannya pergi ke Yerusalem untuk merayakan ibadah Paskah. Nah, adik-adik nanti boleh lihat gambarnya ya di sebelah sini ya. Nah, ketika itu Yesus berumur 12 tahun. Nah, setelah selesai ibadah Paskah, Bapak Yusuf, Ibu Maria beserta dengan rombongannya pulang kembali ke rumah mereka. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria sangat khawatir. Mereka mencari Yesus. Ya, pada akhirnya mereka kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, mereka terheran adik-adik setelah sampai di sana. Mereka heran karena mereka melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan guru, ya, guru yang mengerti tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik nanti boleh lihat di gambar sini ya. Ibunya Bapak Yusuf terkejut, ya, terheran-heran melihat Yesus sedang bercakap-cakap dengan guru yang mengerti tentang firman Tuhan, ya. Di sini dikatakan guru kitab suci, ya adik-adik ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Nah, bukan hanya orang tuanya saja, tetapi orang-orang yang ada di situ juga sangat heran, ya, karena sangat heran akan kecerdasan Yesus. Adik-adik,
Nah, setelah itu akhirnya Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria mengajak Yesus untuk pulang ke rumahnya. Nah, adik-adik, apakah Yesus ini orang yang tidak taat kepada orang tuanya? Tentu tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus orang yang taat kepada Bapaknya. Ya, dia mau taat tinggal di bait suci. Dia mau taat belajar firman Tuhan. Ya, karena kita tahu bahwa Yesus berasal dari surga. Ya, dia menjadi utusan Bapaknya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk melayani manusia. Nah, bukan hanya taat kepada Bapaknya, tetapi Yesus juga taat kepada orang tuanya di bumi, yaitu Bapak Yusuf dan juga Ibu Maria. Ya, dia juga taat. Nah, itu kita bisa lihat ketika Ibu Maria mengajaknya untuk pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus mau taat kepada orang tuanya. Nah, adik-adik ya, di ayat 52 dikatakan Yesus semakin bertambah hikmatnya. Artinya Yesus semakin bijaksana. Dia bijaksana dalam melakukan pelayanannya kepada manusia. Pelayanan yang sangat luar biasa. Dia taat kepada Bapaknya yang ada di surga, dan juga dia taat kepada orang tuanya. Maka sekarang Kakak Desi mau ajak adik-adik semua untuk taat kepada orang tua, terlebih lagi taat kepada Allah, kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang Desi sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Kita akan membacakan ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang ada kata taatnya, yaitu menjadi murid yang taat dan setia. Ya, yuk semua anak-anak cengkit kita nyanyi. Ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak cengkit semuanya, kita pasti bisa menjadi murid yang taat dan setia.
Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena minggu ini kami belajar Tuhan bahwa kami harus menjadi anak yang taat akan perintah orang tua dan juga taat akan perintah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, setelah kami menjadi anak yang taat, Engkau berikan kami hikmat pengetahuan agar kami semakin bijaksana dan dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sekarang kita mau mendengarkan doa syafaat. Tuhan Yesus, Novel berdoa untuk para misionaris agar diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memberitakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Novel berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sekarang Nasya ingin berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit dan juga untuk Monik yang sedang dirawat di rumah sakit karena terkena DBD. Tuhan, tolong berilah mereka kesembuhan dan juga kekuatan agar mereka bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya, ibadah online seperti biasa.